Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tahukah sahabat, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, beliau sangat dihormati dan disegani di dunia internasional karena kehebatannya. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Nama Soekarno sudah diakui sebagai pemimpin hebat di dunia. Namanya pun dikenang sepanjang masa. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kehebatannya sudah kondang hingga ke mancanegara. Berikut fakta unik tentang Presiden Soekarno dengan kehebatannya. Tentara yang kuat. Pada zaman Soekarno, Tentara Nasional Indonesia pernah kuat dan disegani di dunia. Bahkan tentara Belanda tidak ada apa-apanya pada waktu itu. Hal ini dibuktikan pada zaman Trikora, pemicu perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Pada saat itu, tahun 1960, militer Indonesia mempunyai salah satu kapal perang tercepat dan terbesar di dunia, buatan Uni Soviet. Kapal yang diberi nama KRI Irian ini mempunyai berat 16.660 ton dan diawaki 1.270 pelaut. Ahli dalam berdiplomasi. Soekarno diakui dunia sebagai seorang diplomat ulung. Ia pintar berdiplomasi untuk mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberhasilan mendapatkan bantuan kapal perang kelas Sverdlov Uni Soviet. Ini adalah salah satu kapal terbesar dan tercepat di dunia pada waktu itu. Uni Soviet belum pernah memberikannya kepada negara-negara lain di dunia selain Indonesia. Bantuan militer Uni Soviet mencapai 2,5 miliar US dollar, jumlah yang sangat fantastis. Sosok pemberani. Persetan dengan bantuanmu. Kalimat itu pernah diucapkan oleh Bung Karno kepada Amerika Serikat. Kata-kata keras ini dikeluarkan karena Presiden pertama Indonesia itu melihat ada udang di balik batu atau ada tujuan tertentu dalam bantuan tersebut. Sifat bantuan tersebut tidak tulus, namun digunakan sebagai bahan penekan negara penerima untuk memerangi paham komunisme di Asia, meskipun paham komunisme di Indonesia sudah dilarang. Namanya diabadikan di berbagai negara. Fakta unik tentang Soekarno adalah namanya masih dikenang jauh sesudah kematiannya, seperti Jalan Ahmed Soekarno di Mesir, Rue Soekarno, Maroko, Jalan Soekarno, Pakistan, Soekarno Square, Peshawar, Pakistan, Soekarno Bazar, Lahore, Pakistan, Masjid Soekarno, Saint Petersburg, Rusia, Pohon Soekarno di Arab Saudi, Perangko di Filipina dan Kuba, Patung lilin di Thailand. Anti gertak. Selera Bung Karno terhadap wanita cantik sudah bukan rahasia lagi. Konon KGB, Dinas Rahasia Uni Soviet, pernah mencoba menggertak dengan memanfaatkan kelemahan ini. Mereka mengirim mata-mata yang cantik dan seksi untuk melayani Soekarno. Tentu saja semuanya direkam. Ketika ditunjukkan bukti rekaman tersebut, dengan santai Presiden Soekarno minta beberapa kopi lagi untuk dibagikan. Rakyat saya pasti akan benar-benar bangga melihat saya, katanya. Orang pantas terkenal bukan karena sensasi, tapi karena karya. Anti-imperialisme. Soekarno terkenal sangat anti-imperialisme. Bahkan beliau menyatakan, Indonesia keluar dari PBB hanya gara-gara Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dianggapnya Malaysia adalah negara boneka buatan imperialis Inggris.
punya teknologi roket. Pada era kepemimpinan Soekarno sebagai presiden, Indonesia tercatat sebagai negara kedua di Asia setelah Jepang yang mampu mengembangkan teknologi pembuatan roket dan rudal. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1964, berhasil diluncurkan roket Kartika 1 asli buatan Indonesia. Sayang, kemampuan ini tidak diteruskan sehingga disalib negara-negara lain seperti China, Korea Utara, dan lain-lain. Mengusir Israel. Sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, Bung Karno tidak hanya berkoar, tetapi menunjukkan dengan tindakan nyata. Kontingen Israel diusir dari perhelatan Asian Games pada tahun 1962 di Jakarta. Sebagai balasan, Komite Olimpiade Internasional atau IOC membatalkan keikutsertaan Indonesia di Olimpiade Tokyo tahun 1964. Aktif menjaga perdamaian dunia. Banyak sekali usaha untuk menjaga perdamaian dunia yang dilakukan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno. Seperti menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok bersama 4 pemimpin negara lainnya. Gerakan non-blok dibentuk sebagai reaksi atas munculnya 2 blok kekuatan dunia pada waktu itu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat terdiri dari negara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Seperti yang sudah tercatat di dalam sejarah, Blok Barat dan Blok Timur selalu bertentangan dalam hal ideologi. Masa-masa itu disebut sebagai Perang Dingin. Gerakan non-blok terdiri dari negara-negara yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur, alias netral. Tujuan didirikan gerakan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, keamanan, kedaulatan negara-negara non-blok, dan menolak segala bentuk imperialisme, kolonialisme, rasisme, dan Zionisme. Indonesia menjadi macan Asia. Tahukah kalian, dulu saat Indonesia masih dipimpin oleh Soekarno, Indonesia adalah salah satu negara terkuat se-Asia. Ini bukan omong kosong, khususnya dalam hal persenjataan, karena pada waktu itu Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Uni Soviet. Banyak persenjataan yang diberikan oleh Uni Soviet pada Indonesia saat merebut Irian Barat dari Belanda. Dulu tidak ada satupun negara di kawasan Asia yang berani macam-macam dengan Indonesia. Mereka sudah takut duluan, karena Indonesia mempunyai alat-alat persenjataan yang modern dan canggih buatan Uni Soviet. Membentuk kekuatan poros, Jakarta, Peking, Pyongyang, Moskow. Pada era kepemimpinan Soekarno, terbentuklah suatu ikatan yang dinamakan poros, Jakarta, Peking, Pyongyang, Moskow. Poros tersebut membuat ketar-ketir pihak barat. Apa sebabnya? Karena Indonesia mulai condong ke Blok Timur setelah Presiden J.F. Kennedy tewas ditembak. Presiden Soekarno bukan tanpa alasan berubah haluan ke Blok Timur. Alasannya adalah Blok Barat khususnya Amerika Serikat terlalu sombong pada Indonesia, dan Amerika Serikat hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, kemudian Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara Blok Timur seperti China, Korea Utara, dan Rusia. Kemudian terbentuklah poros, Jakarta, Peking, Pyongyang, Moskow. Poros ini dulu mempunyai kerjasama yang sangat kuat, baik di bidang ekonomi, politik, dan militer. Mencegah penutupan universitas tertua di dunia. Universitas tertua di dunia yang berada di Mesir bernama Al-Azhar University. Al-Azhar University nyaris saja ditutup oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Alasannya adalah ulama-ulama di Al-Azhar bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang berencana melengsarkan pemerintahannya. Tetapi rencana tersebut kemudian dibatalkan karena bujukan seorang Soekarno yang merupakan teman dekat Presiden Mesir,
Setelah berdialog, akhirnya Gamal Abdel Nasser tidak jadi menutup Universitas Al-Azhar. Mengembalikan fungsi tempat ibadah. Di Uni Soviet atau Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg, terdapat sebuah masjid yang dinamakan Masjid Biru. Sebelumnya masjid tersebut tidak digunakan untuk ibadah, tetapi untuk tempat penyimpanan senjata. Tidak hanya masjid saja yang disalahgunakan fungsinya oleh Uni Soviet, tetapi juga tempat ibadah lainnya seperti gereja. Lalu Presiden Soekarno membujuk kepada Nikita Khrushchev, seorang pemimpin Uni Soviet pada waktu itu, untuk mengembalikan fungsi Masjid Biru tersebut. Temukan makam ulama tersohor. Siapa umat muslim yang tidak tahu Imam Bukhari? Salah satu ulama termasyhur yang dikenal sebagai perawi hadis, yang menceritakan perjalanan hidup seorang Nabi Muhammad SAW. Tetapi jejak-jejak Imam Bukhari hingga makamnya berada masih belum diketahui secara luas pada saat itu. Hingga sampai ketika Nikita Khrushchev mengundang Soekarno ke Moskow. Soekarno ternyata mau ke Moskow dengan syarat Nikita Khrushchev bisa menemukan makam Imam Bukhari. Pada akhirnya, ditemukanlah makam Imam Bukhari yang berada di Samarkand. Makam saat itu ditemukan dalam kondisi tidak terawat. Karena kedekatan Soekarno dengan pemerintah Uni Soviet, maka makam tersebut diperindah dan dipercantik. Hingga sekarang makam tersebut tetap terawat dengan baik dan banyak orang yang berziarah. Usulan yang membuat Padang Arafah menjadi sejuk. Umat Islam yang sedang menjalankan ibadah haji pasti tidak asing dengan Padang Arafah. Padang yang dulunya sangat tandus dan tidak ada pohon yang tertanam di sekelilingnya, sehingga para jamaah yang menunaikan ritual haji menjadi kepanasan. Sampai pada akhirnya Presiden Soekarno meminta kepada Raja Fahd supaya menanam pohon-pohon di Padang Arafah. Usulan pun diterima dengan senang hati. Karena usulan Soekarno lah kita bisa melihat Padang Arafah yang dulunya tandus menjadi rimbun oleh pepohonan. Bahkan pohon-pohon tersebut diberi nama pohon Soekarno. Memperjuangkan negara-negara yang masih dijajah. Tidak hanya memperjuangkan bangsa dan negara sendiri agar meraih kemerdekaannya, seorang Soekarno juga memperjuangkan nasib bangsa dan negara-negara lain di dunia yang masih dijajah. Melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diprakarsai oleh beliau bersama para pemimpin negara lainnya, sehingga kemudian banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang mendapatkan kemerdekaannya. Sungguh mulia presiden pertama kita ini. Presiden Indonesia paling disegani oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang hanya Soekarno, Presiden Indonesia yang benar-benar sangat dihormati dan disegani oleh Amerika Serikat. Ini bukan omong kosong belaka. Salah satu peristiwa yang membuktikan adalah saat Presiden Soekarno disambut ketika sampai di Amerika Serikat dengan tembakan kehormatan sebanyak 21 kali. Demikianlah fakta-fakta kehebatan Presiden Soekarno yang diakui oleh dunia internasional.